teman-teman pendengar podcast, balik lagi sama aku Chandri. Gimana nih kabar kalian? Semoga pada sehat-sehat ya. Jadi kita di sini bakal ngobrolin sesuatu yang serius, tapi juga asik nih. Ini nyambung banget nih ke kehidupan kita, yaitu tentang sistem kekerabatan. Jangan takut dulu ya kalau udah dengar istilahnya, karena kita di sini bakal ngobrol yang santai aja kok. Dan aku di sini nggak lagi sendirian nih. Aku ditemani sama narasumber kita, yaitu Rafita, salah satu siswi dari SMP Negeri 7 Denpasar. Halo Rafita, kabar kamu gimana? Halo, kabar aku baik. Aku senang banget nih bisa diundang dalam obrolan kali ini. Asik, aku juga senang banget nih bisa ngobrol sama kamu. Nah, jujur aja ya, aku setiap dengan kata kekerabatan itu, aku jadi keinget tentang kekeluargaan, kumpul-kumpul, rame, apalah gitu. Iya sih, aku juga gitu dan aku setuju sama kamu. Oke, aku mau nanya, menurut kamu gimana sih perasaan seseorang bisa kebentuknya kuat, lemahnya ikatan kekerabatan? Kalau ikatannya kuat, orang itu akan merasakan nyaman. Tapi kalau ikatannya lemah, orang itu bisa aja merasakan kesepian dan nanti tidak teman. Nah, itu juga pengaruh dari kesehatan mental loh. Oh ya juga ya, aku jadi keinget nih, kadang kalau kita lagi capek pulang sekolah tuh, terus ada keluarga nih yang sekedar nanya, kamu udah makan belum? Itu aja udah merasa amat banget. Iya, bener banget. Hal kecil kayak gitu aja udah buat ngerasa kita tuh lebih tenang. Ya, aku setuju banget nih. Nah, misalnya sistem kekerabatan ini melemah, menurut kamu gimana sih tanggapan di generasi muda sekarang? Menurut aku, ketika kekerabatan itu melemah, kita mungkin bisa aja orang akan menjadi individual dan istrinya sendiri. Padahal kekerabatan itu bisa aja jadi jaringan buat pengalaman sosial. Setuju, aku kebayang sih, kadang anak muda di kota sekarang tuh sibuk banget sama kegiatannya masing-masing. Kadang cuma sekedar nyapa keluarga sendiri aja jarang. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau menurut kamu kekerabatan itu bisa cuma dari hubungan darah atau enggak sih? Menurut aku, kekerabatan itu nggak selalunya dari hubungan darah. Bisa aja mungkin kita bisa lihat dari di dunia nyata ini. Ada orang yang menganggap teman itu seperti keluarganya sendiri atau teman dekat dan sering menganggap keluarga sendiri. Itu bisa aja karena kedekatan, kasih sayang, dan juga pengertian. Bener banget, aku pribadi juga ya, aku punya sahabat yang udah aku anggap sebagai keluarga sendiri. Malah mereka paling ngerti dari ketimbang keluargaku gitu loh. Nah, itu contoh kekerabatan kan sebenarnya. Oke lanjut, menurut kamu media sosial dan teknologi apa sih yang bikin kita lupa kekerabatan itu semakin lemah? Dua-duanya sih bisa ya, paling pakai buat komunikasi. Tapi kalau misalnya kita lupa untuk interaksi langsung, bisa aja kita bikin menjadi renggang. Betul banget sih. Kadang kita bisa chattingan setiap hari nih di WA, tapi waktu ketemu malah awkward ya. Iya sih, dan itu fenomena sekarang banget ya. Kalau menurut kamu nih, ada nggak momen yang paling bikin kerasa banget nih kuatnya kekerabatan? Biasanya sih saat ada keluarga yang sakit atau ada acara keluarga gitu. Relate banget sih sama aku ya. Aku pernah ngalamin keluarga aku ada yang sakit. Contohnya aku yang sakit itu terus aku lihat keluarga aku itu jadi tim banget itu loh, jadi satu tim ya, kayak merasa ini keluarga ya. Betul sih, itu biasa yang membuat kita jadi tersadar juga. Kayak sebelum kita tutup, aku mau nanya nih sama kamu satu hal reflektif tadi. Gimana perasaan kamu kalau suatu hari nanti generasi muda udah nggak kenal kata atau istilah-istilah kekerabatan
karena bukan karena istilah kata aja, tapi karena hilangnya identitas budaya,